Saya masih lanjutin yang tadi ya. Oke. Nah, masih ada satu lagi ya mengenai peran ini. Peran expose. Tadi sudah ya peran ongoing ya. Dan peran ex ante sudah ya. Sekarang peran expose. Apa peran expose? Yaitu para manajer melakukan tindakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian ketika kebijakan sudah selesai dilaksanakan. Ya, sudah selesai dilaksanakan. Ya. Nah, sudah selesai ini ada dua maksudnya. Ya. Jadi expose itu artinya sudah selesai dilaksanakan. Yang pertama adalah artinya ada dua. Arti pertama, sudah bagian selesai. Ya. Arti yang kedua, sudah sepenuhnya selesai berdasarkan definisi waktu, bukan berdasarkan definisi wujud. Ya. Bukan berdasarkan definisi wujud. Yang sudah sepenuhnya selesai berdasarkan definisi waktu. Ini sudah sebagian selesai berdasarkan definisi waktu. Ya. Bukan berdasarkan definisi wujud. Ya. Nah, kalau yang sudah sebagian selesai berdasarkan definisi waktu adalah triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, kalau sudah sepenuhnya selesai, ini adalah triwulan 4 atau disebut Purnakarya. Ya, selesai ya, Purnakarya. Ya. Itu disebut Purnakarya atau bahasanya Pak Jokowi itu rampung. Sudah rampung. Berdasarkan definisi waktu. Ya. Oke. Ada berapa kegiatannya? Ada 3. Yaitu yang pertama adalah peran expose pada pemantauan. Nah, peran expose pada pemantauan, ya, expose ya pada pemantauan ini jarang atau tidak bahkan tidak dilakukan. Ya. Peran expose pada pemantauan itu jarang atau bahkan tidak dilakukan. Ya. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ya. Peran expose. Ya, apa tadi? Karena udah relevan paling gua. Kenapa tidak dilakukan? Pertama, alasannya Programnya sudah tidak relevan ke kegiatannya. expose kan ada 2 tuh. Ada dia definisinya. Satu sementara, tadi ya definisinya. Jadi masih ingat arti pertama dari expose? Saya copy lagi. Saya tulis lagi. Nah, ya. Arti pertama, expose sudah sebagian selesai berdasarkan definisi waktu.
Ya, arti kedua, sudah sepenuhnya selesai. Nah, sekarang kenapa run expose pada pemantauan itu jarang atau bahkan tidak dilakukan? Alasannya apa? Tadi apa, Mas? Kalau dilakukan pun kayak muspro. Muspro bahasa Indonesia apa? Ya, tidak ada gunanya. Nah, begitu mungkin. Ya, kenapa muspronya? Yuk, kenapa nggak ada gunanya? Mau diapain lagi kalau udah terjadi tuh, Pak. Kecuali mau diduplikasi dan kawan-kawan. Saya pikirnya gitu. Ya, karena alasannya apa? Karena sudah dilakukan pantauan apa yang di atas ongoing. Jadi nggak perlu kerja dua kali, kan cukup pemantauan ongoing, ya, untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah mencapai sebagian atau sepenuhnya target yang telah mencapai sebagian atau sepenuhnya target yang ditentukan. Sehingga tadi menurut istilahnya Mas Dwi ya tadi ya, sehingga akan tidak ada gunanya atau muspro ya. Sehingga akan tidak ada gunanya informasi recording bila kegiatan sudah selesai. Nah, itu alasannya. Karena sudah dilakukan pemantauan ongoing untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah mencapai sebagian sebelumnya target yang ditentukan. Sehingga tidak ada gunanya lagi informasi recording bila kegiatan sudah selesai. Ya. Alasan yang kedua, kenapa kok peran ekspos pada pemantauan tidak dilakukan? Karena data-data recording, ya, data-data recording peran ongoing pada pemantauan sudah cukup untuk menjadi database dalam melakukan penyusunan laporan pemantauan, laporan evaluasi program, dan laporan evaluasi kebijakan atau impact. Ini harusnya kalau dipanjangin istilahnya ya. Evaluasi program pembangunan, evaluasi kebijakan impact pembangunan. Itu ya. Oke. Peran ekspos kedua adalah peran ekspos untuk evaluasi. Peran ekspos pada kegiatan evaluasi. Ya. Nah, peran ekspos pada kegiatan evaluasi ini peran ekspos pada kegiatan evaluasi tadi ya. Wujud peran ekspos pada evaluasi bangunan. Ya. Satu, berdasarkan laporan
berdasarkan data triwulan 1, 2, 3, lakukan analisis, evaluasi untuk melihat kalau laporan evaluasi triwulan 1 melihat potensi ketercapaian target akhir tahun. Ya. Triwulan 2 melihat potensi ketercapaian target output ya pada saat laporan evaluasi triwulan 1 lihat ketercapaian target output akhir tahun. Pada saat triwulan kedua, 3, dan 4 melihat potensi ketercapaian target outcome akhir tahun. Terus laporan evaluasi triwulan 4 saja melihat potensi ketercapaian target impact pada akhir periode pelaksanaan kebijakan. Bisa 2 sampai 5 tahun, ya, tergantung RPJM-nya. Tergantung dalam RPJM-nya atau RPJMD-nya. Oke, itu kalau sifatnya sementara, ya, berdasarkan data triwulan. Nah, kalau arti kedua sudah sepenuhnya selesai berdasarkan definisi waktu. Berarti apa? Ya, berarti sudah program sudah rampung atau purna karya. Ya. Nah, wujudnya adalah laporan evaluasi akhir tahun. Menyempurnakan laporan evaluasi triwulan 4 saja yang bertujuan melihat potensi ketercapaian target impact pada akhir periode. Kegunaan untuk memperbaiki kegiatan sedang berjalan. Kegiatan sedang berjalan. Ini saya kasih tanda, saya kasih huruf besar ini supaya teman-teman bisa membedakan, ya. Nah, ini kegunaannya untuk memperbaiki kegiatan yang sama di perencanaan tahun berikutnya. Paham ya? Paham ya? Nah, untuk membedakan evaluasi ex post yang dilaksanakan secara sementara ini, ya, ini nama lainnya, evaluasi sementara, ya, atau intermediate evaluation.
Ya. Ini nama lainnya untuk membedakan dengan yang di atas, dengan yang intermediate evaluation. Ini namanya adalah evaluasi post factum. Oke. Ya, evaluasi arti kedua ini arti pertama ya. Ini arti kedua. Nama lainnya adalah evaluasi post factum. Oke? Ada pertanyaan, teman-teman? Iya Pak, bedanya evaluasi yang expose yang arti satu dengan yang evaluasi ongoing Pak, mirip Pak. Beda, Mas. Kalau Oh, yang arti satu. evaluasi triwulan 1, karena datanya itu adalah dari realisasi belanja barang dan jasa, maka evaluasinya adalah melihat ketercapaian target output pada akhir tahun. Jadi ini, Anda belanja barang dan jasanya ini dari 100 target membangun bendungan. Triwulan 1, Anda baru membangun bendungan 2. Nah, sekarang 3 bulan saja, Anda baru berhasil membangun 2. Oke, mungkin karena masih pemanasan, Pak. Duitnya belum lancar, cashnya uang cash dari pemerintah, dari Menteri Keuangan juga belum lancar. Oke, kita lihat sekarang di triwulan ke-2, 3, dan 4. Ya toh? Nah, ternyata di triwulan kedua, Anda baru membangun 20 bendungan. Nah, ini sudah kelihatan nih kalau Anda di triwulan kedua baru bisa membangun 20 bendungan dari 100. Ini nggak mungkin target outcome tercapai. Bukan sekedar target output yang nggak mungkin tercapai. Target outcome pun sulit untuk tercapai. Paham ya? Paham ya? Ini dulu ya. Nah, kemudian untuk evaluasi triwulan 4. Ya, triwulan 4 saja. Itu melihat selain target output, melihat target outcome, juga melihat potensi ketercapaian target impact. Kalau target output saja sampai triwulan ketiga, itu baru 50 bendungan terbangun. Triwulan 3 loh ya, September. Anda baru bikin 50 dari 100. Ini nggak mungkin output tercapai. Kalau output nggak tercapai, pasti outcome nggak akan tercapai. Kalau outcome nggak tercapai, pasti impact-nya nggak akan tercapai. Paham ya? Gitu ya. Nah, ketika Anda sudah punya laporan evaluasi triwulan 4 saja untuk melihat ketercapaian target impact, maka Anda nanti berikutnya ketika proyek sudah selesai, berarti kapan pelaksanaannya? Ini post factum ya. Berarti kapan pelaksanaannya? Ya, menyempurnakan evaluasi triwulan 4. Oke, ini saya tambahi kapan pelaksanaannya, pelaksanaan evaluasinya. Setelah 1 bulan kegiatan ditutup, disclose, ya. Setelah 1 bulan kegiatan ditutup atau di close, ya, disclose. Ya, kira-kira Januari, Februari tahun T plus 1, ya, tahun T plusnya mana? Tahun T plus 1. Kalau yang ini mana ya? Nah, yang ini kapan? Ini masih dalam tahun T. Kira-kira di bulan Desember tahun T. Karena apa? Akhir tahun anggaran benar 31 Desember, tapi akhir
akhir semua dokumen pertanggungjawaban sudah harus close pada tanggal 10 sampai 15 Desember tahun T. Ini buat teman-teman yang mungkin sudah pernah jadi bendaharawan PPK gitu tahu ini. Ya. Oke ya. Itu Mas, siapa Mas yang tanya tadi? Saya Pak Genadi, Pak. Mas Genadi. Oh, soalnya mirip Pak yang Bapak tulis di yang evaluasi ongoing sama yang arti satu yang barusan, Pak. Mirip-mirip sih. Iya, ini ya. Yang ini ya sama yang ini ya. Nah, menyempurnakan ini saya kasih apa namanya? Huruf kapital semua. Ya, menyempurnakan. Jadi Anda nggak perlu melakukan lagi, disempurnakan dari laporan evaluasi triwulan 4. Atau Pak Rendi supaya nggak 2 kali kerja, boleh. Supaya nggak 2 kali kerja, Anda nggak melakukan ini juga boleh. Ya, tidak melakukan ini juga boleh. Langsung melakukan yang ini. Gitu ya. Oke? Ada lagi yang mau tanya? Izin, Oke? Oh ya, silakan. ya. Mungkin saya juga jadi tadi ngelihat di kolom chat Mas Genadi, apa namanya, waktu Mas Genadi bertanya. Mungkin maksud Mas Genadi itu bukan arti 1 dan 2 yang dibandingkan, tapi di peran ongoing wujud evaluasi dengan peran ekspos pada arti 1, Pak. Jadi itu dua-duanya kan wujudnya terkait laporan triwulan 1, 2, 3, dan 4 ya Pak ya. Untuk wujudnya dan fungsinya pun untuk evaluasi ongoing sama-sama memperkirakan suatu target outcome tercapai atau tidak untuk triwulan 1, 2, 3, 4 dan sama-sama menganalisis impact juga apakah suatu target impact kebijakan tercapai atau tidak. Mungkin maksudnya apakah ada perbedaan di peran ongoing untuk wujud evaluasi dan peran ekspos di arti 1, Pak? Mungkin seperti itu, Pak. Ini saya ulangi lagi ya. Yang arti 1 untuk wujud peran apa namanya? Peran nih. Wujud peran ekspos pada evaluasi bangunan. Saya bandingin sama tadi, Mas siapa tadi? Dwi Pak? Gilang, Pak. Oh, Mas Gilang. Sama wujud evaluasi on. Perhatiin ya, wujud evaluasi ongoing menggunakan data recording, menyusun analisis outcome, ya, memperkirakan apakah suatu target outcome tercapai atau tidak, ya. Nah ini berdasarkan data triwulan 1 melakukan analisis evaluasi melihat potensi ketercapaian target output akhir tahun. Kalau yang expose, ya, kalau yang ongoing, nih memperkirakan apakah suatu target outcome tercapai atau tidak. Kalau evaluasi expose, evaluasi pada peran expose, ya, ini melihat potensi ketercapaian outcome di akhir tahun. Jadi ketercapaian outcome, ya. Kalau triwulan 1 itu untuk melihat ketercapaian output akhir tahun. Nah, kalau
evaluasi ongoing menyusun analisis outcome, tujuannya adalah memperkirakan apakah suatu target outcome tercapai atau tidak. Misalnya di triwulan 1, 2, 3, dan 4. Jadi memperkirakan apakah suatu target outcome tercapai apa tidak. Gitu ya. Kalau yang expose memperkirakan potensi ketercapaian target outcome pada akhir tahun. Coba. Sama atau tidak? Siapa yang bilang sama? Izin Pak, bukannya mirip Pak, memperkirakan dengan Iya, sama. melihat Berarti, potensi. betul. Forecasting kan jatuhnya Pak, Iya. Enggak forecasting. kan memproyeksikan itu kan Pak. Proyeksi itu meramalkan, ini memperkirakan. Sama kan? Berarti gimana? Apa yang harus Anda lakukan? Berarti, berarti satu, aplikasinya apa? Laporan evaluasi ongoing dan laporan evaluasi ex post triwulanan dapat digabungkan jadi satu laporan. Itu implikasinya. Oke? Apa isinya? Isinya apa? Satu, record data realisasi barang dan jasa, misalnya, misal triwulan, misal sampai triwulan kedua. Oke. Kedua, analisis pencapaian output. Ketiga, analisis tensi ketercapaian atau perkiraan ketercapaian outcome. Oke? Izin bertanya, Pak. Ya, Berarti kalau dalam siklusnya tadi expose sama ongoing itu apakah dalam tahapan yang sama, Pak? Kalau seperti ini. siklusnya. Kalau melihat dari siklusnya. Oh, Terima kasih, Pak. siklusnya. Oke. Ongoing yang mana? Ongoing dimulai dari mana? Setelah penetapan. Oke. Berarti mulai dari pengadaan barang dan jasa sampai ke pelaksanaan rencana. Ya. Nah, ini kalau ongoing, kemudian Anda pilih berdasarkan triwulan. 1, 2, 3. Ya bahkan kalau di Kementerian Keuangan itu berdasarkan apa? Minggu. Bahkan. Minggu. Untuk apa? Untuk memperkirakan kebutuhan cash flow pada setiap satker. Dia harus membuat perkiraan itu.
berapa cash flow yang harus disediakan untuk setiap satker. Atau kalau bahasa teknisnya, berapa uang persediaan yang harus dipegang oleh bendaharawan. Nah, itu Anda mingguan itu nggak terima triwulan. Disitulah peran, bukan ongoing, tapi peran expose secara triwulanan. Oke. Nah, karena pelaksanaannya berhimpitan atau paralel dengan pelaksanaan ongoing, maka evaluasi ongoing triwulanan dapat Anda gabung dengan evaluasi expose triwulanan. Oke? Ya. Ini berhimpit, Mas. Siapa yang nanya ini? Mas siapa yang nanya? Galang, Bapak. Mas Galang, ya. Jadi pengadaan barang dan jasa sampai pelaksanaan ini antara peran ongoing dengan peran expose itu berhimpit. Oke? Jelas ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah. Tadi evaluasi expose tidak dilakukan. Terus kemudian pemantauan expose tidak dilakukan. Evaluasi expose dilakukan. Anda bisa melakukannya juga secara bersama-sama dengan evaluasi ongoing, ya. Kemudian yang ketiga, peran expose pada pengendalian. Nah, ini berarti apa? Anda mendiskusikan hasil evaluasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan, gitu ya. Mendiseminasikan hasil evaluasi expose Anda dengan kementerian lembaga, dengan OPD, ya, yang dari Bapeda, panggil itu dinasnya, yang Bappenas, di mitra kerjanya dipanggil. Ini Pak, sampai triwulan kedua, bendungannya baru selesai 5 dari 100, ini tolong dipercepat. Nah, kita lihat nanti sampai triwulan 3, kalau misalkan dari 100 hanya jadi 10, mohon maaf Pak, maka uang yang tersisa akan kami marking, akan kami bintang. Atau bahkan akan kami putus dan kami realokasi penggunaannya untuk satker lain, untuk satuan kerja lain, untuk unit kerja lain, untuk kegiatan lain. Itu ya Mas Faiz, Mas Galang. Jadi kalau Anda dalam evaluasi expose tadi itu ternyata mendapati, nah sampai triwulan 2 loh, dari 100 bendungan baru 10. Yakin nggak di triwulan 3 itu 50 atau 90 bendungan? Pengalaman saya ya, nggak yakin. Pengalaman saya loh ya, nggak yakin. Gitu. Kecuali kalau itu direktif presiden atau itu prioritas, nah, Mas Galang turun tangan, saya fasilitasi Pak. Saya bantu Pak. Gitu. Mas Galang turun tangan, minta ke Pak Direktur, minta ke Pak Deputi, menugaskan Mas Galang menjadi PPK di Kementerian di Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Bisa itu. Ya, kasusnya cerita dari Mas almarhum Hari Kristijo itu, sampai beliau ditugaskan oleh Menteri Bappenas ke Kementerian Ekonomi, Kementerian Perekonomian, untuk menjadi PPK di sana. Karena saking pentingnya program itu harus selesai karena ini direktif presiden dan prioritas. Prioritasnya 2. Proyek strategis nasional, PSN, dan proyek prioritas. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Saya lanjutkan dulu ya. Nah ini keterkaitan framework antara objek analisis dengan pelaksanaannya dan dengan struktur analisis dalam pemantauan dan evaluasi.
Nah, ini ya. Yang kemarin nanya apa itu? Siapa yang kemarin bilang apa? Nggak nyandak Pak itu. Siapa itu kemarin? Mas siapa? Saya, Pak. Eh? Saya. Mas Dwi Pak, nggak nyandak. Nggak nyandak itu overwhelm ya Mas ya. Bayangin Mas, program reguler itu kan jumlahnya banyak banget ya kemarin ya Mas Dwi Pak ya. 498. Nah, maka Anda nggak perlu semua program reguler menjadi objek analisis, pemantauan, dan evaluasi. Maka Anda pilih mana yang program reguler tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan prioritas nasional. Ya, bila program reguler tersebut menjadi bagian dari prioritas nasional, maka itu menjadi program prioritas. Maka yang Anda evaluasi, ya kalau pemantauan, semua yang reguler Anda pantau. Tapi yang evaluasi hanya program yang masuk dalam prioritas. Oke? Maka itu disebut sebagai prioritas secara tematik. Itu disebut sebagai prioritas secara tematik. Karena apa? Karena di dalam RPJM atau dalam RKP, RKPD, ya tidak semua program reguler itu adalah prioritas. Nah, maka yang prioritas tadi itulah yang hanya menjadi objek analisis evaluasi. Ini ya. Dan dengan demikian, maka bila Anda sudah memilih program prioritas tertentu itu sebagai objek analisis, maka semua kegiatan prioritas maupun kegiatan reguler di bawah program prioritas tadi itu menjadi objek analisis. Paham ya? Satu itu ya. Yang kedua, Pak, kalau misalkan tidak semua kegiatan di bawah program prioritas kami ikut mendukung prioritas nasional, berarti yang menjadi prioritas tematik bukan pada seluruh kegiatan yang ada dalam program prioritas. Berarti hanya pada kegiatan yang ditunjuk sebagai kegiatan prioritas. Berarti prioritas tematiknya adalah bukan pada program tapi pada kegiatan yang nomor 12. Kalau kegiatan tersebut menjadi objek analisis nomor 12, maka output kegiatan prioritas tersebut berarti nomor 14 menjadi objek analisis evaluasi. Sampai sini, siapa yang masih bingung? Coba ayo. Oke. Contoh ya. Saya kasih contoh ya. Objek analisis evaluasi impact. Ya, ini evaluasi ada prioritas nasional. Pada prioritas nasional atau prioritas daerah. Ya. Prioritas nasionalnya apa? Dan bilangan kemiskinan. Ya. Kemudian mata anggaran program yang dipilih, yang ditunjuk sebagai elemen dari pencapaian prioritas nasional penanggulangan kemiskinan itu adalah mata anggaran program pendidikan dasar dan tengah. Ya. Maka
seluruh mata anggaran kegiatan di bawah mata anggaran program pendidikan dasar dan menengah menjadi objek analisis. Oke? Berarti mata anggaran kegiatan pendidikan SD, mata anggaran dasar pendidikan SMP, mata anggaran kegiatan pendidikan SMA, semua menjadi objek analisis pada saat Anda diminta untuk evaluasi impact. Oke? Nah, itu satu. Dua, mata anggaran program pelatihan tenaga kerja. Ya. Yang ditunjuk menjadi elemen prioritas nasional penanggulangan kemiskinan adalah mata anggaran kegiatan pelatihan pekerja terampil. Pelatihan pekerja terampil. Ya, hanya ada satu. Maka dari dia punya mata anggaran kegiatan pelatihan pekerja baru, mata anggaran kegiatan penempatan tenaga kerja. Nah, yang ini tidak. Yang ini tidak ditunjuk. Ya, yang ini tidak ditunjuk. Hanya ini. Maka hanya mata anggaran kegiatan pelatihan pekerja terampil yang menjadi objek analisis. Oke? Maka tidak menjadi objek analisis. Oke? Paham? Ya? Paham ya? Nah, kalau mata anggaran kegiatan tadi itu ditunjuk sebagai elemen dalam prioritas nasional, maka atau prioritas daerah, maka semua output dalam kegiatan tersebut menjadi objek analisis dalam prioritas tematik. Maka dengan demikian, semua input dalam mata anggaran kegiatan tersebut juga menjadi objek analisis. Maka semua semua jenis belanja barang, baik belanja uang, ya, memberikan voucher dan seterusnya, memberikan premi, membayarkan subsidi, itu belanja uang. Kemudian mobilisasi sumber daya, belanja jasa orang. Kemudian waktu, pelaksanaan manajemen dan seterusnya, ini juga menjadi objek analisis. Oke? Paham ya? Nah, dengan demikian, jika Anda sudah menemukan mata anggaran kegiatan, kemudian outputnya, kemudian inputnya, semua yang menjadi objek analisis, ya. Kenapa menjadi objek analisis? Karena merupakan prioritas tematik dalam prioritas nasional atau prioritas daerah, gitu ya. Maka Anda dapat melakukan analisis
baik itu analisis outcome maupun analisis impact. Nah, dalam kasus kita karena ini PN, maka analisisnya analisis impact atau analisis evaluasi impact pembangunan, bahasa lengkapnya, ya. Nah, caranya bagaimana? Macam-macam caranya. Antara lain dengan menggunakan teknik spasial holistik integratif atau teknik tematik holistik integratif spasial atau DIS. Ya. Nah, mengenai teknik ini untuk kelas dasar kita tidak mengajarkan. Ya, saya tidak mengajarkan untuk yang kelas dasar. Nanti kalau sudah kelas menengah atau kelas menengah, teman-teman ikut di kelas menengah baru saya ajarkan tekniknya, teknik analisis regional development, ya. Oke ya, ada pertanyaan? Yuk, silakan. Ya, Anda bisa menggunakan cukup sampai ke level laporan pemantauan untuk realisasi belanja kegiatan. Anda harus menggunakan laporan evaluasi untuk realisasi outcome, harus menggunakan laporan evaluasi untuk laporan impact, ya. Ini wujudnya laporan. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke